Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Siti, seorang wanita berusia 30 tahun, pernah memiliki hidup yang penuh harapan dan cinta. Ia menikah dengan Andi, seorang pria yang dikenal di lingkungannya sebagai orang yang baik dan perhatian. Mereka menikah dalam upacara yang sederhana namun penuh kebahagiaan, berjanji untuk menjaga satu sama lain sampai maut memisahkan. Namun, kebahagiaan itu mulai terkikis setelah 5 tahun pernikahan tanpa dikaruniai anak. Setiap hari, tekanan dari keluarga Andi semakin besar. Mereka tidak pernah secara langsung menyalahkan Siti, namun komentar-komentar sinis dan tatapan-tatapan menghakimi selalu mengiringi setiap pertemuan keluarga. Andi sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Awalnya, ia mencoba untuk mendukung Siti, mencari dokter spesialis kandungan, mengikuti berbagai terapi dan perawatan. Namun, setelah banyak kegagalan, Andi mulai berubah. Siti ingat dengan jelas malam ketika Andi pertama kali menuduhnya mandul. Mereka baru saja pulang dari dokter, lagi-lagi dengan kabar yang tidak menggembirakan. "Mungkin kamu yang tidak bisa memberikan anak kepada saya," katanya dengan suara dingin, mata menghindari pandangannya. Siti merasa seperti terjun bebas dari tebing, hatinya hancur. Dia menangis sepanjang malam, namun Andi sudah tidak lagi menghiburnya seperti dulu. Rumah yang sebelumnya penuh dengan tawa dan harapan kini terasa seperti kuburan. Kata-kata Andi seperti racun yang mengikis cinta yang pernah ada. Setiap kali Siti mencoba bicara tentang perasaannya, Andi selalu membantah atau menyalahkan dirinya sendiri. "Apa gunanya istri yang tidak bisa membuat keluarga lengkap?" Kata-katanya yang terus diulang-ulang seperti mantra kebencian. Konflik semakin memuncak ketika Andi mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, seringkali tidak pulang malam. Siti merasa sendirian, dihantui oleh rasa bersalah dan kegagalan yang tidak benar-benar miliknya. Dia mulai menyadari bahwa pernikahannya sedang berada di ujung jurang. Suatu pagi, setelah malam lain yang penuh dengan air mata, Andi mengajukan cerai. "Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi, Siti. Saya ingin anak, saya ingin keluarga yang utuh," katanya dengan nada yang sudah tidak lagi peduli. Siti merasa dunianya runtuh, tapi ia tidak bisa melawan. Dia tanda tangan surat cerai dengan tangan gemetar, hatinya pecah menjadi 1000 potongan. Setelah itu, Siti menghabiskan banyak malam menangis di dalam kamar yang pernah mereka bagi, sekarang terasa kosong dan penuh dengan kenangan yang menyakitkan. Ia kehilangan semangat hidup, merasa dirinya tidak layak dikasihi karena satu hal yang tidak bisa ia kendalikan. Hari demi hari, Siti merasa tenggelam lebih dalam ke dalam kesedihan dan kesepian. Dia menjauh dari teman-temannya, malu untuk berbicara tentang kegagalan pernikahannya. Siti mulai meragukan dirinya sendiri, merasa bahwa dia tidak cukup sebagai seorang wanita. Namun, dalam kegelapan terdalam ini, Siti tidak tahu bahwa kehidupan masih memiliki rencana yang lebih besar untuknya. Setelah cerai dari Andi, Siti merasa seperti kehilangan identitasnya. Dia bukan lagi istri atau calon ibu, hanya seorang wanita yang dianggap gagal oleh masyarakat. Rumah yang dulu mereka tinggali bersama sekarang hanya sebuah ruang kosong yang penuh dengan kenangan pahit. Ia memilih untuk pindah ke apartemen kecil di daerah yang jauh dari kenangan masa lalu, berharap jarak fisik akan membantu mengurangi rasa sakit.
Hari-harinya dihabiskan dengan bekerja di sebuah perusahaan kecil, di mana ia menjadi asisten manajer. Pekerjaan ini cukup membuatnya teralihkan dari kesedihan, tapi malam hari, ketika kesunyian menyergap, rasa sakit dan kesepian kembali menghantui. Siti mulai menghindari acara keluarga, takut akan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat luka lama terbuka kembali. Dia menjadi ahli dalam menyembunyikan perasaannya, tersenyum di hadapan orang lain sementara hatinya terus berbunyi dengan raga yang terluka. Setiap kali dia melihat anak-anak di taman atau pasangan yang sedang berbahagia, hatinya tersayat. Dia mulai mempertanyakan nilai dirinya, merasa bahwa dia tidak ada gunanya jika tidak bisa menjadi ibu. Siti mulai menghindari media sosial, tempat di mana kebahagiaan orang lain tampak semakin menyakitkan. Dia pernah melihat Andi memposting foto dengan wanita baru, tersenyum lebar, dan itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Dia mencoba untuk tidak memikirkan tentang kehidupan yang mungkin telah ia miliki, tapi perasaan itu sulit untuk diabaikan. Kesepian yang mendalam ini membuat Siti mulai berpikir tentang dirinya sendiri dengan cara yang sangat negatif. Dia mulai merasa bahwa mungkin Andi benar, bahwa dia memang mandul, baik secara fisik maupun emosional. Setiap malam, Siti menangis dalam diam, kehilangan harapan untuk menemukan cinta lagi atau untuk memiliki anak yang selalu dia impikan. Pada suatu hari, saat ia sedang berjalan pulang dari pekerjaan di bawah hujan yang deras, Siti merasa seolah-olah dunia sedang menangis bersamanya. Di tengah hujan itu, dia bertemu dengan seorang wanita tua yang menawarkan payung kepadanya. "Jangan biarkan hujan ini membuatmu kehilangan harapan, anakku," kata wanita itu dengan suara lembut. Pertemuan singkat itu memberikan sedikit kehangatan dalam hati Siti, tapi tidak cukup untuk mengusir rasa sakit. Dalam keputusasaan, Siti mulai mencari cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri, mulai bertanya-tanya apakah ada kesalahan dalam dirinya yang bisa diperbaiki. Dia membaca buku tentang kesehatan mental, mencoba meditasi, dan bahkan mengunjungi terapis untuk membicarakan perasaannya. Namun, setiap langkah yang diambil hanya mengingatkannya bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu. Hari demi hari, Siti merasa dirinya tenggelam lebih dalam ke dalam keputusasaan. Dia mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan kota, mencari tempat baru di mana dia bisa memulai dari nol, tanpa bayangan masa lalu. Namun, ketakutan akan kesepian yang lebih besar menahan langkahnya. Ia merasa terjebak dalam siklus kesedihan yang tak ada habisnya. Di tengah keputusasaan itu, Siti lupa bahwa hidup penuh dengan kejutan, dan kadang-kadang, ketika kita merasa tidak ada lagi jalan keluar, kehidupan membuka pintu baru yang tidak pernah kita duga. Hidup Siti mulai berubah saat ia terpaksa menghadiri acara reuni sekolah menengah atasnya. Dia hampir saja membatalkan kehadirannya, namun teman baiknya, Rina, terus mendorongnya untuk keluar dari cangkang kesepiannya. "Kamu perlu melihat bahwa dunia tidak berhenti di Andi," kata Rina dengan tekad. Di acara reuni tersebut, Siti merasa tidak nyaman dengan lamunan dan tatapan orang-orang yang mungkin sudah mendengar tentang perceraiannya. Namun, malam itu menjadi tak terduga ketika dia bertemu dengan Dr. Reza, teman sekelas yang dulu tidak terlalu dekat dengannya. Reza sekarang adalah seorang dokter ahli kandungan yang ternama, tampan, dan dikenal karena kedewasaannya. Reza memulai percakapan dengan meminta maaf atas tidak adanya komunikasi selama bertahun-tahun dan kemudian mengungkapkan bahwa ia sudah mendengar tentang perceraian Siti. "Saya tahu ini mungkin bukan hal yang mudah dibicarakan, tapi saya ingin kamu tahu bahwa kamu bukan satu-satunya yang mengalami ini," katanya dengan empati yang terasa nyata. Siti merasa terkejut dan sedikit tersinggung pada awalnya. Tapi kemudian Reza menjelaskan tentang kasus-kasus infertilitas yang ia tangani, tentang bagaimana banyak pasangan salah mengerti situasi mereka dan saling menyalahkan.
Ini bukan hanya tentang perempuan, Siti. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kesuburan, baik dari pria ataupun wanita, katanya dengan penuh pengetahuan. Percakapan ini membuka mata Siti bahwa mungkin Andi yang salah, atau setidaknya ada lebih banyak hal yang tidak ia ketahui. Reza tidak hanya menawarkan pengetahuan medis, tapi juga memberikan bahu untuk bersandar. Dia mendengarkan cerita Siti dengan penuh perhatian, sesuatu yang Siti rasa sudah lama tidak ia dapatkan. Setelah reuni, Reza mengajak Siti untuk bertemu lagi, bukan sebagai dokter, tapi sebagai teman. Mereka mulai bertemu rutin, seringkali di kafe kecil di sudut kota. Reza dengan sabar membantu Siti mengerti bahwa kemandulan bukanlah akhir dari dunia, dan bahwa ada banyak cara untuk menyambut anak ke dalam kehidupan seseorang, baik itu adopsi, atau bahkan dengan bantuan teknologi medis. Siti mulai merasakan harapan yang baru, meski rasa sakit masih ada, namun kini ia melihat ada cahaya di ujung terowongan. Reza menunjukkan kepadanya bahwa ia masih layak dikasihi, bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepada dunia ini. Dia mulai melihat dirinya bukan lagi sebagai seorang yang gagal, tapi sebagai seseorang yang masih dalam perjalanan. Namun, harapan baru ini juga membawa konflik dalam diri Siti. Dia takut untuk membuka hatinya lagi, takut untuk dicintai dan kemudian ditinggalkan lagi. Ada keraguan besar dalam dirinya tentang apakah Reza hanya merasa kasihan atau benar-benar melihat sesuatu di dalam dirinya yang layak dicintai. Setiap pertemuan dengan Reza adalah perang antara harapan dan ketakutan. Siti mulai menemukan bahwa ia masih bisa tersenyum, masih bisa merasa bahagia. Namun setiap kali ia mulai merasa nyaman, rasa takut akan kehilangan yang sama sekali lagi menyelinap ke dalam hatinya. Setiap kali Siti bertemu dengan Reza, hatinya terbagi antara keinginan untuk membuka diri dan rasa takut akan penolakan atau kesedihan baru. Namun, Reza tidak pernah memberikan alasan untuk Siti meragukan niatnya. Dia selalu hadir dengan kesabaran dan pemahaman yang Siti butuhkan. Di setiap pertemuan, Reza menunjukkan bahwa dia tertarik pada Siti sebagai individu, bukan hanya sebagai kasus medis atau seorang yang perlu diselamatkan. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan-jalan di taman kota, Reza berbicara tentang masa lalunya. Dia bercerita tentang kehilangan istrinya dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa tahun lalu, bagaimana dia juga harus menghadapi kesedihan dan kesepian. Kita semua punya cerita, Siti. Cerita yang bisa membuat kita lebih kuat atau menghancurkan kita, katanya dengan tatapan yang penuh makna. Siti merasa terkoneksi dengan cerita Reza, melihat bahwa mereka sama-sama membawa beban hati yang berat. Ini membuatnya merasa kurang terisolasi dalam kesedihannya. Reza tidak memaksanya untuk berbicara, tapi dengan setiap cerita yang dibagikan, Siti merasa lebih ringan, seperti membuka jendela setelah lama tertutup rapat. Namun, ada saat-saat ketika Siti merasa terlalu rentan, terutama ketika mereka berbicara tentang harapan untuk masa depan. Reza menyatakan bahwa ia ingin memiliki keluarga lagi, dan Siti langsung tersentak oleh perasaan takut yang lama. "Apa jika aku tidak bisa memberikan itu padamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Reza menjawab dengan lembut, ini bukan tentang apa yang bisa atau tidak kamu berikan, Siti. Ini tentang apa yang kita bisa sambut bersama. Ada banyak cara untuk membentuk keluarga." Kata-kata ini mulai meyakinkan Siti bahwa mungkin, hanya mungkin, dia bisa mencintai lagi tanpa terhantui oleh masa lalu. Masa-masa ini adalah pergumulan emosional bagi Siti. Setiap langkah menuju Reza adalah langkah menuju penyembuhan diri, tapi juga menuju risiko yang besar. Dia mulai melihat dirinya melalui mata Reza, seorang wanita yang penuh dengan potensi dan keindahan, bukan sebagai orang yang gagal karena tidak bisa memiliki anak.
Konflik batin mulai muncul ketika Reza mengajak Siti untuk menghadiri sebuah seminar tentang infertilitas dan pilihan keluarga. Di sana, Siti mendengar cerita dari banyak orang yang telah berjuang dan menemukan berbagai cara untuk membentuk keluarga mereka. Ini membuatnya tersentuh, tapi juga memunculkan pertanyaan dalam hatinya, apakah dia siap untuk mencoba lagi? Setelah seminar, Reza melihat perubahan pada Siti. Dia mulai terbuka lebih banyak, meski masih dengan hati-hati. Namun, ketika Reza mengajaknya untuk makan malam di rumahnya, Siti merasa terjebak antara ingin lebih dekat dengan Reza dan rasa takut akan keintiman yang akan menuntutnya untuk lebih membuka diri. Dalam makan malam tersebut, di bawah cahaya lilin yang hangat, Siti akhirnya berbicara tentang ketakutannya. Reza mendengarkan, tidak membantah, tapi juga tidak memaksa. Saya tidak di sini untuk memperbaikimu, Siti. Saya di sini untuk bersamamu, apapun kondisinya, katanya. Kata-kata itu membuat Siti merasa diterima, namun juga membuka luka baru, luka dari harapan yang mulai tumbuh lagi, harapan yang bisa saja hancur lagi. Siti harus memutuskan apakah dia akan membiarkan dirinya mencintai lagi, dengan semua risiko yang mengikutinya, atau tetap menjaga hatinya dalam keamanan kesepian yang telah ia kenal. Waktu berlalu dan hubungan antara Siti dan Reza semakin mendalam. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbagi bukan hanya masa lalu, tapi juga mimpi-mimpi untuk masa depan. Reza dengan sabar menunjukkan kepada Siti bahwa cinta tidak harus dibatasi oleh kemampuan untuk memiliki anak secara biologis. Dia menceritakan tentang pasien-pasiennya yang telah menemukan kebahagiaan melalui adopsi, pengasuhan anak, atau bahkan dengan menerima bahwa keluarga bisa berarti banyak hal. Namun, setiap langkah maju dalam hubungan mereka, Siti merasakan konflik batin yang hebat. Dia ingin mencintai Reza tanpa batas, tapi trauma dari pernikahan sebelumnya masih menghantui. Takut untuk mengulangi kesalahan lama atau mendapati dirinya tidak cukup lagi, Siti seringkali menarik diri pada saat-saat yang paling intim. Satu malam, setelah makan malam bersama di teras rumah Reza yang dihiasi oleh bintang-bintang di langit, Reza mengungkapkan perasaannya. Siti, saya mencintaimu, bukan karena apa yang bisa kau berikan, tapi karena siapa dirimu, katanya dengan mata yang bersinar. Siti merasa hatinya berdebar-debar, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, kata-kata Reza juga membuka luka di dalam diri Siti. Bagaimana jika aku tidak bisa memberikan apa yang kau inginkan? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Reza menjawab dengan lembut, kita akan menemukan jalan kita bersama. Tidak ada yang perlu kau buktikan pada saya, karena saya sudah melihat apa yang ada di dalammu. Cinta yang tumbuh antara mereka adalah perpaduan antara kebahagiaan dan ketakutan. Siti mulai memahami bahwa mencintai lagi berarti mengambil risiko untuk terluka lagi, tapi juga peluang untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Reza tidak pernah memaksanya untuk bergerak lebih cepat dari yang ia bisa tanggung. Ia hanya ada di sana, memberikan ruang dan waktu yang Siti butuhkan. Konflik batin Siti mencapai puncaknya ketika Reza mengajaknya ke sebuah festival keluarga, di mana anak-anak berlari-lari riang bersama orang tua mereka. Melihat kebahagiaan tersebut membuat Siti merasa bahagia, tapi juga sedih. Reza memegang tangannya, memberikan kekuatan tanpa kata-kata, hanya dengan kehadirannya. Siti mulai menyadari bahwa cinta dengan Reza bukanlah tentang memperbaiki masa lalu, tapi tentang membangun masa depan yang berbeda. Dia mulai melihat dirinya tidak lagi sebagai wanita yang mandul, tapi sebagai seseorang yang masih bisa memberikan dan menerima cinta. Namun, rasa takut ini tidak hilang begitu saja. Setiap langkah menuju Reza adalah langkah menuju ketidakpastian yang menakutkan. Suatu hari,
Ketika mereka sedang berjalan di tepi pantai, Reza bertanya pada Siti tentang masa depan mereka. Maukah kamu membangun sesuatu bersama saya, meski mungkin tidak sesuai dengan gambaran tradisional? Siti terdiam. Dia tahu jawabannya, tapi mengucapkannya berarti menghadapi ketakutannya secara langsung. Dengan hati yang berdebar, Siti akhirnya berbicara, aku ingin itu, Reza. Aku ingin mencoba, tapi aku takut. Reza tersenyum lembut, kita semua takut, Siti. Tapi, bersama, kita bisa menghadapi apa saja. Kata-kata ini menjadi penanda bahwa Siti siap untuk benar-benar membuka hatinya, walaupun dengan rasa takut yang masih melekat. Dalam perjalanan ini, Siti belajar bahwa cinta bukan tentang sempurna, tapi tentang berani mencintai meski dalam ketidaksempurnaan. Reza memberikan Siti harapan baru, bukan hanya tentang memiliki keluarga, tapi tentang menemukan kebahagiaan dalam cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah bulan-bulan yang penuh dengan pergumulan emosional dan pembangunan kembali kepercayaan pada diri sendiri dan cinta, Reza akhirnya mengajukan lamaran kepada Siti. Mereka sedang berada di taman kota tempat mereka pertama kali berjalan bersama setelah reuni, di bawah pohon beringin tua yang kini menjadi saksi bisu dari perjalanan mereka. Reza membuka kotak kecil yang berisi sebuah cincin sederhana namun elegan. Siti, dengan segala ketidaksempurnaan kita, apakah kamu bersedia menjadi pasangan hidup saya? Tanyanya dengan suara yang penuh harapan dan cinta. Siti merasakan air mata mengalir di pipinya, bukan lagi dari kesedihan, tapi dari kegembiraan dan sebuah harapan baru. Ya, Reza, aku mau, jawabnya dengan suara yang penuh keyakinan. Persiapan untuk pernikahan mereka tidaklah mewah. Mereka memilih untuk menikah dalam upacara yang sederhana, di sebuah kebun bunga yang penuh warna, dengan hanya segelintir teman dekat dan keluarga. Upacara ini adalah simbol dari kehidupan baru yang mereka ingin bangun bersama, bebas dari beban masa lalu, tapi penuh dengan impian untuk masa depan. Namun, meski pernikahan ini adalah awal dari babak baru, konflik batin Siti tidak sepenuhnya hilang. Ketika ia berdiri di altar, ia melihat wajah-wajah yang hadir, beberapa dari mereka pasti tahu tentang perceraiannya sebelumnya. Siti merasakan perasaan tidak layak dan ketakutan akan penilaian, tapi kemudian pandangannya bertemu dengan Reza, yang melihatnya dengan mata penuh kasih dan kepercayaan. Dalam sumpah pernikahan mereka, Reza menekankan bukan hanya pada cinta, tapi juga pada dukungan dan pengertian. Saya janji untuk mencintaimu dalam kondisi apapun, untuk menghargai keberadaanmu sebagai pasangan hidup, dan untuk bersama-sama menemukan cara kita dalam setiap tantangan, katanya. Siti, dengan suara yang agak gemetar tetapi penuh tekad, juga mengucapkan janji yang sama. Setelah pernikahan, hidup mereka berdua mulai menemukan ritme baru. Mereka membeli rumah kecil di pinggiran kota, tempat di mana mereka bisa memulai dari nol. Namun, setiap kali topik tentang anak muncul dalam percakapan, baik dari keluarga atau teman, Siti merasakan bayangan lama dari ketidakmampuan itu mulai menghantuinya lagi. Reza selalu siap dengan tangan yang menenangkan dan kata-kata yang menghibur. Kita punya banyak waktu, Siti. Kita akan menemukan cara kita sendiri, katanya. Mereka memutuskan untuk tidak terburu-buru, fokus pada kehidupan bersama mereka, menikmati setiap momen tanpa tekanan untuk segera memiliki anak. Hidup pasca pernikahan mereka penuh dengan kebahagiaan sederhana, namun juga dengan tantangan. Siti masih kadang-kadang berjuang dengan perasaan tidak cukup, terutama saat melihat pasangan lain dengan anak-anak mereka. Reza, sangat peka terhadap perasaan ini, mengajak Siti untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan relawan, termasuk program adopsi dan bimbingan anak-anak di panti asuhan. Melalui kegiatan ini,
Siti mulai melihat bahwa ada banyak cara untuk memberikan cinta dan mendapatkan kebahagiaan yang tidak hanya terbatas pada memiliki anak biologis. Namun, di dalam hati, ia masih membawa harapan bahwa suatu hari, mungkin, mereka bisa memiliki anak mereka sendiri. Konflik ini tidaklah mudah diatasi, tapi dengan cinta dan dukungan dari Reza, Siti merasa semakin kuat untuk menghadapi setiap hari dengan harapan dan keberanian yang baru. Pernikahan mereka bukanlah akhir dari perjalanan, tapi awal dari sebuah petualangan yang tidak bisa diprediksi, di mana setiap hari adalah kesempatan untuk mencintai dan diterima apa adanya. Hidup dengan Reza memberikan Siti kedamaian dan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka menikmati setiap momen bersama, baik itu dalam kesederhanaan menikmati kopi pagi atau dalam kegiatan sosial yang mereka ikuti bersama. Namun, di balik kebahagiaan ini, Siti masih menyimpan keinginan untuk memiliki anak, meski ia sudah belajar untuk tidak membiarkan hal itu mendefinisikan hidupnya. Suatu pagi, setelah beberapa bulan menikah, Siti mengalami sesuatu yang tidak biasa. Dia merasa mual dan sangat lelah, gejala yang ia sudah lama kenal namun selalu berakhir dengan kecewa. Dengan hati yang berdebar-debar, ia membeli tes kehamilan, namun ragu untuk melakukannya sendiri. Ia ingin Reza di sampingnya, takut untuk menghadapi kekecewaan lagi sendirian. Ketika Reza pulang dari pekerjaan, Siti memberitahunya tentang kondisinya. Dengan tangan yang gemetar, mereka bersama-sama menunggu hasil tes. Ketika hasilnya muncul, mereka berdua terdiam. 2 garis merah jelas terlihat, memberikan harapan yang tak terduga. Siti merasa seolah-olah dunia berhenti berputar. Reza, dengan wajah yang penuh kedewasaan dan kegembiraan, memeluknya erat. "Kita akan berhadapan dengan ini bersama," katanya dengan suara yang penuh keyakinan dan cinta. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, Siti merasakan campuran dari emosi yang kompleks. Ada kegembiraan, tentu saja, tapi juga ketakutan akan kehilangan atau kegagalan yang mungkin terjadi. Mereka memutuskan untuk menemui dokter untuk memastikan kehamilan ini. Reza, dengan kapasitasnya sebagai dokter, menjelaskan semua kemungkinan dan memastikan Siti merasa didukung dan informasi yang ia dapatkan benar-benar akurat. Setelah pemeriksaan, dokter mengkonfirmasi kehamilan Siti, dan mereka berdua merayakan dengan air mata kegembiraan. Namun, perjalanan ini tidak bebas dari tantangan. Siti, yang sudah lama hidup dengan bayangan ketidakmampuan, sekarang harus menghadapi kehamilan dengan perasaan yang campur aduk. Setiap kunjungan ke dokter adalah perpaduan antara harapan dan kecemasan. Reza selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan emosional dan pemahaman medis yang diperlukan. Kehamilan Siti berjalan dengan baik, namun ia selalu berpikir tentang masa lalu, tentang bagaimana ia pernah dianggap mandul. Reza, dengan kesabaran dan kasih sayang, membantu Siti untuk melawan pikiran negatif ini. Mereka bersama-sama belajar untuk merayakan setiap langkah kecil dalam perjalanan kehamilan ini. Ketika waktu persalinan tiba, Siti merasakan perpaduan antara ketakutan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Di ruang bersalin, dengan Reza di sisinya, ia melahirkan seorang anak perempuan yang sehat. Mereka memberinya nama Aisyah, simbol dari kebahagiaan dan harapan baru. Setelah melahirkan, Siti mengalami perasaan yang tidak tergambarkan. Dia merasa seperti telah mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Namun, perasaan ini juga disertai oleh refleksi tentang masa lalu dan bagaimana perjalanan ini telah mengajarkannya tentang ketahanan, cinta, dan arti sebenarnya dari keluarga. Kehadiran Aisyah bukan hanya membuktikan bahwa Siti bukanlah yang mandul, tetapi juga menunjukkan bahwa cinta dan harapan dapat melewati segala rintangan. Reza dan Siti, sekarang sebagai keluarga kecil,
berjanji untuk membesarkan Aisyah dengan cinta tanpa syarat, mengajarkan padanya bahwa keluarga adalah tentang cinta, bukan tentang darah atau kemampuan untuk memiliki anak. Dengan Aisyah di antara mereka, Siti dan Reza merayakan setiap hari sebagai kejutan bahagia, menyadari bahwa hidup penuh dengan kejutan yang bisa mengubah segalanya, bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk mencintai dan diterima apa adanya, dan bahwa tidak ada yang mustahil dalam cakupan cinta yang sejati. Cerita ini menutup dengan kebahagiaan yang penuh harapan, namun juga dengan penghargaan yang mendalam akan perjalanan panjang yang telah dilalui untuk mencapai titik ini.